Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rakan Sofensyah dengan NPM 202191112 dari kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya baca atau saya rangkum mengenai dasar filsafat di pendidikan jasmani dan olahraga. Secara menonjol, filsafat dalam pendidikan jasmani adalah sumber dari semua tujuan jauh maupun dekat, kriteria dan standar. Filsafat dari guru pendidikan jasmani dan olahraga secara berakar dalam kehidupannya, dan filsafat itu membentuk perilakunya karena filsafat menentukan nilai yang dimiliki seseorang dan juga menentukan apa yang dilakukan dan apa yang diajarkannya, serta bagaimana ia bertindak dan seperti apa perhatiannya. Arti dari filsafat itu sendiri adalah cinta kepada kebijaksanaan dengan cara intelektual dan disiplin moral. Satu studi dari sebab-sebab dan hukum yang mendasari kenyataan dan satu sistem dari pedoman hidup. Salah satu kegunaan dari filsafat yaitu berkenaan dengan batas pemikiran yang diperlukan untuk menentukan arah dari suatu tujuan. Kemudian, penafsiran tentang tujuan arah yang akan dirumuskan sehingga dapat dipahami oleh pendidik. Sumber filsafat dari pendidikan jasmani dan olahraga mencakup banyak bidang. Salah satu sumber yang penting adalah sejarah, ilmu pada biologi manusia, anatomi, fisiologi, psikologi, dan kesehatan yang menghasilkan asas-asas, dan asas ini dibentuk atas keyakinan dasar. Filsafat memiliki 6 bidang studi, yaitu metafisika. Metafisika ini berhubungan dengan keberadaan dan mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Serta epistemologi. Epistemologi adalah teori dari pengetahuan dan penguasaannya. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Logika yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah yang tepat dalam menghubungkan pokok-pokok pikiran atau sebuah gagasan, terutama berkenaan dengan metode induksi dan deduksi. Lalu ada etika. Etika adalah salah satu studi dari hakikat perilaku yang baik, dan hasil dari studi itu adalah filsafat moral. Estetika merupakan bagian dari aksiologi dan mempelajari tentang hakikat dan keindahan dalam seni. Fungsi filsafat dan pendidikan jasmani. Filsafat pendidikan jasmani menjelaskan nilai dari pendidikan jasmani serta menghasilkan perbaikan dari pelaksanaan pendidikan, dan penting sekali bagi pendidikan profesional. Lalu, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga memberikan tuntutan dari tindakan seseorang serta memberikan sebuah arahan bagi profesi, membantu mempererat hubungan antara anggota profesi, dan menjelaskan sebuah hubungan antara pendidikan jasmani dengan pendidikan umum. Adapun aliran dalam filsafat pendidikan jasmani yaitu idealisme. Bagi idealis, untuk mencapai tujuan moral dan spiritual, maka perlu bagi pendidikan membantu mengembangkan kepribadian setiap siswa, dan pendidikan adalah suatu proses yang berawal dari diri sendiri. Lalu idealis juga berkeyakinan bahwa jasmani harus berkembang bersamaan dengan pemikiran, aktivitas, kekuatan, dan kesegaran jasmani, membantu agar berkembangnya kepribadian seseorang. Dan juga pendidikan jasmani berpusat di sekitar apa yang siswa cita-citakan. Lalu ada realisme. Seorang realis yang memandang pendidikan jasmani sebagai satu bagian yang berharga dari kurikulum sekolah. Kesegaran jasmani menghasilkan
produktivitas yang tinggi. Lalu ada pragmatisme. Dalam program pendidikan jasmani dan olahraga, naturalis perbaikan diri didukung dan dievaluasi agar bisa dilakukan secara terus-menerus. Dalam setiap aktivitas jasmani, proses kemauan sendiri untuk bekerja. Lalu ada eksistensialisme. Eksistensialisme dalam pendidikan jasmani yaitu guru pendidikan jasmani dan olahraga eksistensialisme atau eksistensial memberikan program yang seimbang dan beragam serta untuk memenuhi kebutuhan dan minat siswa. Karena pemahaman itu diperlukan untuk membuat berbagai macam pilihan bagi perbaikan diri seorang siswa dan masyarakat. Siswa yang diupayakan untuk lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam program pendidikan jasmani eksistensial daripada program berdasarkan filsafat lainnya. Kesimpulan dari saya, pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga mendapat dukungan dari berbagai disiplin ilmu, di mana pandangan dari setiap individu disiplin tersebut dapat dijadikan sebagai landasan agar berlangsungnya pendidikan jasmani dan olahraga. Ada 3 disiplin ilmu, yaitu sudut pandang biologis, sudut pandang psikologis, dan sudut pandang sosiologis. Serta ada 6 bidang studi pokok dalam filsafat yang dikembangkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika, dan estetika. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.